Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Guru 87, channel yang membahas seputar tentang dunia pendidikan. Oke, baik Bapak Ibu, kita ketemu lagi tentang kupas tuntas PMM. Sekarang sudah di part kedua ya. Part kedua ini kita mau bahas tentang fitur yang mengajar. Jadi setelah kita login ke PMM, sini ada fitur tentang atau menu tentang mengajar yang memuat tentang CP, ATP, perangkat ajar, asesmen murid, dan kelas. Intinya menu ini adalah untuk digunakan membantu proses pembelajaran Bapak Ibu dalam menyampaikan materi kurikulum merdeka ini kepada murid. Kita mulai bahas saja ya. Pertama adalah CP atau ATP. Apa sih itu CP dan ATP? Kita bisa klik. CP itu adalah capaian pembelajaran, kemudian ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, di dalam menu ini Bapak Ibu guru bisa memilih sesuai dengan jenjang dan mata pelajarannya. Nanti akan muncul tentang capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran yang Bapak Ibu guru masukkan, dan itu bisa digunakan sebagai rambu-rambu dalam kita mengajar kurikulum merdeka. Kita kasih contoh aja ya, misalnya jenjang pendidikannya kita pilih yang SD sampai SMA, kemudian mata pelajarannya misalnya tentang apa ya, matematika ya, tentang matematika. Kita klik pilih, kemudian kita lihat CP atau ATP. Nanti akan diminta untuk memilih fasenya ya. Fase itu sesuai dengan kelasnya. Jadi fase A itu kelas 1 sampai 2, B 3 sampai 4, C 5 sampai 6, D 7 sampai 9, sampai yang terakhir fase F adalah 11 sampai 12. Karena kebetulan saya pegang kelas 2, maka kita klik yang fase A. Kita klik. Nah, di sini ada tentang capaian umum atau kriteria yang diinginkan, dalam artian dalam pembelajaran matematika ini pencapaian atau tujuan apa yang ingin dicapai nanti termuat di sini. Bisa Bapak Ibu guru baca nanti. Nah, di dalam matematika ini juga ada capaian per elemennya. Jadi elemen dalam pembelajaran matematika kelas 2 itu ada tentang bilangan, terus tentang aljabar, tentang pengukuran, tentang geometri, dan analisis data dan peluang. Masing-masing elemen nanti juga ada penjelasannya ya, untuk pencapaiannya. Misalnya di elemen bilangan nanti tujuannya peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai dengan 100 dan sebagainya. Kemudian sama untuk aljabar dan lain-lain, nanti masing-masing ada pencapaian yang diharapkan. Nah, kemudian ada juga menu tentang contoh-contoh HTP ya. Contoh-contoh HTP ini adalah contoh-contoh HTP yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lain, kemudian sudah diupload ke PMM, dan oleh aplikasi ini dipilih sebagai contoh, jadi sebagai panduan. Kita klik coba lihat ya, contohnya seperti apa. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ATP yang disusun oleh Febriandrini dari SD Lajuarji Al-Falah Klaten. Jadi di sini dijelaskan tentang alur-alurnya. Alur-alur sesuai dengan CP dan ATP yang tadi ya, yang di depan. Termasuk tentang cara-cara penyampaiannya. Ini kalau yang lengkap ada cara penyampaiannya masing-masing para elemen, penjelasannya bagaimana, cara mengajarnya bagaimana, ada. Itu tergantung dengan ATP masing-masing. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa mengembangkan sendiri ya, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing di satuan pendidikan Bapak Ibu. Bisa dibuat dengan menyesuaikan dengan keadaan.
tapi tetap sesuai dengan rambu-rambu CP dan ATP yang ditetapkan oleh PMM. Jadi kita coba kembali, itu seputar CP ATP ya. Nah, yang kedua tentang perangkat ajar. Coba kita klik. Perangkat ajar ini adalah materi-materi yang berhubungan dengan mata pelajaran setiap fase. Jadi mirip dengan CPATP, hanya saja ini lebih kompleks ya. Jadi tidak hanya berupa CPATP, tapi juga ada yang berbentuk buku dan juga ada yang berbentuk modul project. Coba kita pilih fase umum. Kemudian tadi fasenya A, kita klik fase A. Kita pilih, kemudian kita cari, karena tadi matematika contohnya ya, kita coba klik matematika. Kita pilih mapelnya. Nah, kita klik cari perangkat ajar. Nah, di sini ada banyak. Coba kita klik kelas 2. Nah, di sini ada banyak sekali ya contoh dari modul dan bahan ajar yang bisa kita gunakan sebagai inspirasi ataupun juga kita gunakan sebagai pembelajaran kita di kelas kita masing-masing. Misalnya ini tentang perkalian. Kita klik. Nah, nanti kita bisa mengunduh modul ini. Mengunduh modul ini ada yang berbentuk PDF, ada juga yang berbentuk video, itu masing-masing. Nah, kita bisa gunakan ini sebagai perangkat ajar kita dalam mengajar di kelas kita masing-masing. Ya, jadi selain dari LKS, selain dari buku paket, kita bisa juga memasukkan dari bahan ajar yang ada di PMM ini. Kita kembali. Kemudian selanjutnya adalah tentang asesmen murid ya. Asesmen murid. Oke, kita pelajari dulu asesmen itu apa. Nah, ini ada penjelasannya ya. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan penyampaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi asesmen ini seperti penilaian ya, penilaian untuk mengetahui sejauh mana atau apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik. Karena di dalam kurikulum Merdeka adalah salah satunya adalah berpusat pada murid dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini ada dua, di sini adalah tentang asesmen pembelajaran dan juga tentang AKM. Oke, kita pertama tentang asesmen pembelajaran dulu. Kita klik fasenya 1 sampai 2, kemudian kita klik coba matematika. Oke, cari. Ternyata belum ada ya. Belum ada. Jadi asesmen ini ada kumpulan banyak soal-soal seperti ujian ya. Nanti bisa dibagikan ke murid melalui link dan dikerjakan melalui link, nanti terekap masuk ke dalam penilaian kelas. Nanti setelah ini ada kelasnya ya. Ada kelasnya. Coba kalau AKM, kita klik AKM. AKM ya, contohnya seperti ini nanti. AKM untuk kelas 1 sampai 2 tentang numerasi. Kita klik tentang geometri. Nah, kita klik sini. Kemudian kita lihat daftar soal. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini. Nanti seperti yang saya sampaikan ya, bahwa ini seperti katakanlah ujian online ya. Jadi soal-soal di sini nanti kita share, kita gunakan asesmen ini, kita share linknya ke peserta didik dan nanti dikerjakan dari perangkat HP masing-masing. Nanti peserta didik mengisi nama lengkap, tanggal lahir, NISN, dan lain-lain. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaannya nanti dijawab langsung di sini. Soal 1 klik ABC dan selanjutnya.
kelas 2 juga sampai terakhir nanti yang paling bawah. Kemudian setelah selesai nanti disubmit ya. Setelah disubmit nanti akan terekap di menu kelas yang kita buat. Jadi selain tadi ada assessment, ada juga ini menu kelas ya. Menu kelas ini karena kita belum ada kelas, kita bisa buat, nanti klik buat kelas, kemudian diberi nama kelasnya apa, tingkatannya apa, tahun pembelajaran apa, kemudian kita simpan di sini. Nah, intinya bahwa kalau ini dari pendapat saya sendiri ya, bahwa ini untuk mendorong pendidikan itu ke arah yang lebih digital. Artinya digital itu dari gurunya sendiri untuk meningkatkan kompetensi bisa melalui online dengan perangkat ajar, CPATP. Kemudian di sisi lain juga ada asesmen murid yang pengerjaannya menggunakan HP yang nanti hasilnya langsung terekap di dalam menu kelas ini. Jadi ini mendorong ke arah lebih digitalisasi. Cuma memang untuk pelaksanaan ini juga tergantung dengan beberapa hal, misalnya tentang SDM. Karena juga banyak dari Bapak Ibu guru yang mungkin belum bisa mengikuti teknologi IT ya. Jadi ada beberapa yang masih kebingungan, itu juga menjadi kendala. Selain juga tentang peserta didiknya juga, tingkat kemampuan ekonomi dan lain-lain juga berpengaruh. Juga letak geografisnya mengenai tentang kekuatan sinyal dan lain-lain ya. Hanya saja ini sebuah terobosan yang sangat sangat bagus sekali ya, karena dengan pendidikan ini bisa digitalisasi dan diakses dari manapun, tentu itu akan membuat cakupan pendidikan menjadi lebih luas. Mungkin hanya itu untuk kali ini, untuk sharing-sharing ini secara umum saja tentang part 2 ini tentang mengajar ya. Nanti kita bisa lanjutkan di berikutnya tentang bagian yang inspirasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru sudah menyimak sharing-sharing kami. Tentu saja masih banyak kekurangan dan nanti bisa diskusi di kolom komentar nggih Bapak Ibu. Terima kasih, sukses selalu untuk Bapak Ibu guru semuanya.